Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian, peserta didik baru SMK Yapi Wonosari tahun ajaran 2020-2021. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Kartika Bristiowati, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMK Yapi Wonosari. Pada kesempatan ini akan menyampaikan sosialisasi kurikulum SMK Yapi Wonosari dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun kita masih bertemu secara daring atau online, semoga dalam kesempatan ini kalian bisa menerima penjelasan ini, dan untuk selanjutnya bisa menyesuaikan diri di SMK Yapi Wonosari. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu kurikulum dan penjelasan-penjelasan setelahnya, saya kenalkan diri dulu saya secara lengkap ya. Oke, nama saya adalah Kartika Bristiowati, Sarjana Pendidikan Sains. Saya lahir di Gunung Kidul 19 Oktober 1990. Saya di SMK Yapi. Selain mendapat tugas sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum, saya juga mengajar mata pelajaran matematika. Semoga nanti ketemu saya ya. Oke. Nah, yang akan saya sampaikan pertama yaitu tujuan pendidikan SMK. Nah, jangan sampai kalian masuk SMK belum tahu apa itu tujuannya. Nah, biar kalian juga semakin mantep bersekolah di SMK, khususnya SMK Yapi Wonosari. Nah, tujuan pendidikan sekolah menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Oke. Selanjutnya, visi, misi, tujuan SMK Yapi Wonosari. Visi SMK Yapi Wonosari menghasilkan tenaga profesional tingkat menengah yang bertakwa dan berbudi luhur. Jadi tidak hanya pinter saja, profesional saja, kompeten saja. Diharapkan para lulusan SMK Yapi Wonosari memiliki jiwa takwa yang berbudi luhur. Nah, untuk mencapai visi tersebut, misi SMK Yapi Wonosari adalah: pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan dunia kerja secara efektif dan efisien. Lalu, yang kedua, membudayakan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna sebelum dan sesudah belajar. Nah, nanti kalian akan dapat kebiasaan baru di sini bagi yang belum kenal. Nah, setiap pagi sebelum mulai pembelajaran, kita akan dibiasakan, dirutinkan membaca Asmaul Husna juga setelah nanti pulang sekolah. Nanti pulang sekolah habis pembelajaran kita sholat asar bareng, lalu diakhiri dengan doa, zikir, dan pembacaan Asmaul Husna. Lalu yang ketiga, membudayakan sikap disiplin, teratur, hidup bersih, dan damai. Yang keempat, membudayakan sikap kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian boleh nih sambil sekolah, sambil usaha, bawa dagangan ke sekolah, itu boleh asalkan tidak mengganggu belajarnya di sekolah. Selanjutnya yang kelima, menumbuhkan sikap keteladan ulama, Nahdlatul Ulama, dan tokoh-tokoh nasional. Lalu yang keenam, membudayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan yang berwawasan global. Nah, untuk hal satu ini, sekolah juga mendukung dengan adanya support internet yang memadai. Selain itu, selama masa pencegahan COVID-19 ini, kalian juga akan diberikan bantuan berupa paket data. Berikutnya, tujuan SMK Yapi Wonosari: mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri maupun bekerja di dunia usaha atau dunia industri tingkat nasional dan internasional sebagai tenaga kerja profesional tingkat menengah sesuai dengan kompetensi keahliannya. Ya, dengan membekali peserta didik agar mampu memiliki karir
ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati. Selanjutnya, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di sini di SMK YAPI kalian akan disiapkan, difasilitasi agar nanti bisa bekerja mandiri, berwirausaha, ataupun bekerja di dunia usaha, dunia industri, di perusahaan-perusahaan yang nanti akan disalurkan oleh sekolah melalui BKK. Nah, istilahnya di sini kalian disiapkan untuk BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Ya, jadi harapannya setelah lulus dari SMK YAPI kalian bisa langsung bekerja, baik itu di dunia usaha maupun dunia industri, lalu bisa juga melanjutkan. Nah, di sini banyak kakak-kakak kelas kalian yang melanjutkan ke perguruan tinggi dengan bahkan ada di sini beberapa kakak kelas kalian yang masuk perguruan tinggi tanpa tes. Nanti difasilitasi oleh sekolah dengan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5, kelas 10 sampai kelas 12. Dengan nilai rapot itu kalian punya kesempatan juga untuk kuliah di perguruan tinggi negeri tanpa tes. Nah, nah ini intinya. Apa itu kurikulum? Nah, di awal kan judul dari yang akan saya sampaikan adalah sosialisasi kurikulum. Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Nah, tadi kan tujuannya nanti setelah lulus SMK YAPI yang jurusan listrik masuk ke perusahaan ini, yang rekayasa perangkat lunak TI bisa membuat program, bisa masuk ke perusahaan. Nah, agar semua itu tercapai, sekolah menyiapkan rancangan nanti belajar apa saja, belajarnya bagaimana di sekolah gitu ya. Nah, kurikulum yang digunakan acuan pedoman SMK YAPI Wonosari adalah kurikulum 2013 versi revisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Oke, sebelum ke kurikulumnya tadi, pelajaran apa saja yang nanti akan diterima di sekolah, kita ini dulu, kompetensi keahlian SMK YAPI Wonosari, yang mungkin biasanya disebut jurusan apa aja sih di SMK YAPI. Nah, istilah yang paling benar adalah kompetensi keahlian yang ada di SMK YAPI Wonosari. Ya, kemarin milih apa ayo? Ya, kalian di sini ada 7 kompetensi keahlian SMK YAPI Wonosari. Yang pertama, teknik instalasi tenaga listrik. Ya, yang kedua, teknik otomasi industri. Oke. Yang ketiga, teknik kendaraan ringan otomotif. Yang keempat, teknik dan bisnis sepeda motor. Untuk yang nomor 3, 4 ini programnya sama-sama otomotif, tapi kalau yang nomor 3, kendaraan ringan otomotif itu khusus untuk kendaraan yang roda 4 gitu ya. Oke, lalu yang nomor 4, teknis dan bisnis sepeda motor. Kalian udah tahu ya, mesti ya, udah terbayang ya. Lalu yang kelima, rekayasa perangkat lunak. Oke, rekayasa perangkat lunak itu masuk dalam program keahlian teknik informatika. Jadi kalau ada yang bilang jurusan di YAPI apa TI, ya maksudnya kalau di YAPI itu TI-nya, teknik informatikanya, benar, programnya teknik informatika. Nah, namun lebih khususnya di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Nah, belajar apa saja di rekayasa perangkat lunak nanti kita bahas. Nah, yang keenam adalah perbankan syariah. Oke, yang nomor 7, tata kecantikan kulit dan rambut. Jadi ada 7 ya kompetensi keahlian di SMK YAPI Wonosari. Oke, ini
sekilas nih peluang kerja biar kalian semakin mantep belajar di sini. Udah belajar, nanti kalau aduh belajar susah-susah nih buat apa nih besok kalau lulus jadi apa gitu kan. Oke, yang pertama teknik instalasi tenaga listrik ya. Kalian bisa jadi operator produksi, masuk ke industri perusahaan yang besar-besar tuh, yang mau di deket-deket sini ada, mau ke daerah Jabodetabek juga ada ya. Bisa jadi operator produksi, helper operator mesin, kontrol dan instrumen engineer, yaitu engineering, itu jadi teknisi juga intinya. Lalu bisa juga kalian kalau mau berwirausaha jadi usaha jasa servis gitu ya, jasa servis alat-alat listrik. Siapa sih di sini yang rumahnya nggak ada alat listrik? Pasti ada kan masalah dikit, setrikanya rusak, lampunya rusak. Nah, peluang kerjanya besar untuk jurusan ini. Lalu yang berikutnya teknik otomasi industri. Nah, di sini peluang kerjanya kalian bisa masuk nih ke industri permesinan, perkapalan, alat berat, sistem keamanan, industri elektronik. Nah, ini adalah jurusan yang sangat bagus sekali. Di sini teknik otomasi industri nanti belajarnya 4 tahun. Nah, jadi nanti juga perusahaan melihatnya beda. Pasti nih anak-anak yang lulusan teknik otomasi industri ini kompetensinya lebih matang nih gitu ya. Lalu yang ketiga, teknik kendaraan ringan otomotif ya. Nah, ini biasanya masuk otomotif. Alasannya apa? Motivasinya apa gitu kan? Nah, ikut teman. Nah, tapi harus tahu juga kalau jadi masuk otomotif tuh bukan berarti nanti cuma motor-motoran, waton-waton modifikasi gitu, enggak. Nah, kalau kalian lulusan dari TKRO, kendaraan ringan otomotif, peluang kerjanya bisa nih operator alat berat. Pasti tahu kan, gajinya besar kan. Nah, lalu industri manufaktur mesin otomotif, perusahaan otomotif mitra ya. Di sini kita juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Daihatsu misalnya gitu ya. Lalu bisa juga kalian usaha bengkel sendiri kalau yang nggak mau jauh dari rumah. Oke. Yang selanjutnya nomor 4, teknik dan bisnis sepeda motor. Oke. Perbengkelan dan perawatan sepeda motor. Nah, bisa juga jadi teknisi servis. Nah, bisa juga masuk ke perusahaan juga bisa, industri otomotif. Ya pokoknya kalau di SMK itu sebenarnya peluang kerja besar, tinggal mau apa enggak gitu ya. Ya, setelah itu ya teknik informatika, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Oke, peluang kerjanya apa? Game developer, pengembang game. Nah, siapa yang nggak butuh game? Siapa yang nggak kenal game saat ini? Suatu konsumsi yang siapa-siapa pakai ya sekarang ya. Nah, kalian bisa nih jadi nanti ngembangkan game. Jadi jangan cuma jadi pemakai game, habis-habisin paket data, nanti jadi buat game sendiri, tester game, lalu jaringan komputer, programmer, bikin program ini, lalu database engineer, ya bikin database. Misalkan kalian punya toko di rumah gitu kan, databasenya dibikinkan gitu. Oke, yang selanjutnya perbankan syariah. Ya, ini yang bank. Yang cewek-cewek boleh, yang cowok-cowok juga boleh nih masuk sini. Jadi teller di bank nanti, customer service, keren kan itu kan kerja di bank. Lalu staff, ya admin pembiayaan mikro gitu ya. Nanti untuk dan masih banyak lagi. Ya, selanjutnya tata kecantikan kulit dan rambut. Nah, siapa sih yang nggak butuh sekarang itu tentang merawat diri kan? Sudah jadi hal yang lumrah. Oke, jadi kalau tata kecantikan kulit dan rambut, peluang kerjanya juga besar sekali ini. Kalian bisa nanti kerja di staf klinik kecantikan. Untuk di Wonosari sendiri kan sekarang klinik-klinik besar sudah banyak, apalagi yang klinik-klinik menengah ya. Ya, mungkin tante kalian, kakak kalian, ibu kalian ada yang pakai produk-produk atau perawatan di salon-salon. Nah, itu kan sekarang udah jadi kebutuhan yang biasa gitu kan ya. Nah, peluang kerjanya juga besar sekali. Bisa juga masuk ke perusahaan, staf perusahaan produk kosmetik. Nah, masuk ke Wardah, perusahaan Wardah, Sari Ayu gitu kan. Masuk salon-salon besar kalian juga bisa. Atau yang pengen usaha sendiri bisa juga usaha salon. Sekarang kan iklan kan salon nggak harus punya bangunan di rumah kan, lewat sosmed aja juga bisa.
jasa makeup artist. Nanti belum lulus aja bisa nih kalian usaha. Oke. Oke, sekarang ini tadi udah ya kebayang ya, nanti wah aku jadi semakin mantep nih sekolah di SMK YAPI, nanti aku belajarnya giat. Aku udah kebayang nanti lulus jadi ini gitu ya. Oke, struktur kurikulum. Nah, ini nanti akan bahas dapat apa? Materi apa saja. Aku nanti belajar apa saja di SMK YAPI. Oke. Struktur kurikulum yang digunakan oleh SMK YAPI adalah versi terbaru Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 garis miring D D5 garis miring KK garis miring 2018. Nah, ini nanti kalian baca sendiri ya. Saya bacakan, saya pilih nanti untuk 2 kompetensi keahlian, 2 jurusan. Oke, ini saya contohnya struktur kurikulum teknik instalasi tenaga listrik yang jurusan listrik ya. Oke, nanti dapat mata pelajaran apa saja ya gitu. Nah, ini bacanya gini. Muatan nasional tuh di kelas 10. Misalkan nih, pendidikan agama dan budi pekerti. Di kelas 10 3 jam, di kelas 11 3 jam, jam pelajaran ya maksudnya ya, kelas 10 3 jam pelajaran, di kelas 11 3 jam pelajaran, kelas 12 3 jam pelajaran. Jadi ada semua ya, kelas 10, 11, 12 ada semua. Gitu. Lalu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN. Ada kan itu di kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam, kelas 3 2 jam, kelas 12. Bahasa Indonesia juga ada kelas 10 4 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12 2 jam. Ada terus. Matematika, gimana matematika? Kelas 10 ada kan? Ya, 4 jam pelajaran. Kelas 11 ada juga 4 jam pelajaran, kelas 12 juga 4 jam pelajaran. Oke, sejarah Indonesia berikutnya di kelas 10. Nah, ada 3 jam. Kelas 11, 12 ada nggak? Coba ditebak. Nggak ada ya, di strip ya di situ. Jadi sejarah Indonesia nanti ada pelajarannya cuma di kelas 10 gitu. Berikutnya, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Oke, kelas 10 ada 3 jam, kelas 11 ada 3 jam, kelas 12 ada 4 jam. Berikutnya, muatan kewilayahan, seni budaya. Ya, ada di 3 jam ya, ada di kelas 10 ya. Nah, seni budaya ini kalian silahkan mengembangkan diri, nanti akan difasilitasi, dikenali oleh gurunya. Kalau yang suka musik, suka gambar, di sini di SMK YAPI juga alat-alatnya komplit, punya studio musik yang bagus juga ya. Ada gamelan, ada musik modern, ada angklung, calung ada, drum band ada juga, mau tari juga bisa. Oke, selanjutnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di kelas 10 ada, kelas 11 ada. 2 jam ya. Nah, gini, untuk yang mata pelajaran saya sebutkan tadi, dari pendidikan agama sampai pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ini untuk semua kompetensi keahlian sama dapat itu semua. Nah, tapi nanti kalau yang ini mulai bawahnya nih, muatan peminatan kejuruan. Nah, ini yang beda-beda nanti, bisa beda tiap kompetensinya. Ya, dasar bidang keahliannya terlihat tuh di situ. Untuk listrik, simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia gitu ya. Nanti kalau kalian lihat di tata kecantikan bisa beda nih di sini pelajaran yang di sini, dasar bidang keahlian. Oke. Simulasi dan komunikasi digital itu ada di kelas 10 saja. Fisika di kelas 10 saja. Di kimia ada di kelas 10 saja. Oke, gitu ya. Selanjutnya, nah ini C2, dasar program keahlian. Gambar teknik listrik ya, ada di kelas 10 ya, 3 jam. Dasar listrik dan elektronika di kelas 10 saja ada 6 jam.
Pekerjaan dasar elektromekanik ada 4 jam di kelas 10. Terlihat kan di kelas 11 dan 12 enggak ada. Oke, selanjutnya ini C3 kompetensi keahlian. Nah, kalau nanti sudah kelas 12, kalian porsinya belajar yang mata pelajaran kompetensi keahlian yang ciri khasnya jurusan kalian akan semakin banyak ya. Kalau di kelas 10 mungkin masih separuh-separuh ya, mata pelajaran yang umumnya masih banyak, normatif adaptif atau yang muatan nasional tadi istilahnya. Nah, nanti intinya gini, kalau di kelas 12 pembelajaran yang sesuai jurusannya itu lebih banyak lagi porsinya kalian, karena kalian sudah mendekati lulus, mendekati terjun ke dunia kerja, dunia usaha, dunia industri. Oke, gitu ya. Saya contohkan ini untuk instalasi tenaga listrik ya. Nomor 1 ada mapel ini, instalasi penerangan listrik. Nah, di kelas 11 ada 8 jam pelajaran, kelas 12 7 jam pelajaran. Oke, instalasi tenaga listrik ada juga di kelas 11 8 jam, di kelas 12 7 jam. Berikutnya instalasi motor listrik ada 8 jam di kelas 11 dan 6 jam di kelas 12. Oke, selanjutnya perbaikan peralatan listrik. Nah, ada 5 jam di kelas 12. Nah, nomor 5 produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, ini termasuk mata pelajaran baru nih. Baru beberapa tahun terakhir nih, produk kreatif dan kewirausahaan yang pastinya bagaimana kalian berwirausaha, bisa menciptakan produk-produk kreatif, karena sekarang kan perekonomian global, penjualan yang kita bisa lewat online dan sebagainya. Nah, kita harus punya punya ide-ide cemerlang untuk menghasilkan produk apa yang bisa untuk dijual. Nah, ini yang tentunya yang sesuai dengan kompetensi kalian. Nah, kalau misalkan jurusan listrik, nah aku jurusan listrik bikin produk kreatif apa ya, wirausaha apa ya, gitu kan. Nah, di sini nanti di kelas 11 ada 7 jam, di kelas 12 ada 8 jam. Gitu. Ya. Selanjutnya ini dia. Nanti kalau kalian lihat video ini, kalian bisa di pause gitu terus dibaca ya. Saya nanti nggak jelaskan untuk semua kompetensi keahlian ya. Nah, di sini untuk teknik otomasi industri pembelajarannya di sini 4 tahun. Nah, nanti tahun keempat nanti hanya ada pembelajaran kompetensi keahlian dan satu aja pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Itu di kelas 12 bahasa Inggrisnya 4 jam, sisanya itu piranti, sensor dan aktuator, sistem kontrol elektromekanik dan elektronik, sistem kontrol elektropneumatik, sistem kontrol terprogram, lalu produk kreatif dan kewirausahaan gitu. Semakin disiapkan ke dunia kerja. Nah, ini yang teknik kendaraan ringan otomotif ya, terlihat kan itu di bawah beda tuh kompetensi keahliannya ya. Kalau lihat dasar bidang keahlian masih sama, simulasi, komunikasi digital, fisika, kimia ya. Nah, ini yang TBSM, teknik dan bisnis sepeda motor ya. Nanti kalian lihat video ini di pause gitu kalau mau dibaca detail gitu, dipelajari. Nah, ini yang rekayasa perangkat lunak, yang TI tadi ya, yang komputer ya. Ya, ini perbankan syariah. Nah, sekarang tuh ada IPA, ada ekonomi bisnis. Nah, terlihat kan di bagian C1 dasar bidang keahlian. Nggak ada fisika, nggak ada kimia, beda dengan yang tadi. Perbankan syariah. Nah, berikutnya tata kecantikan kulit dan rambut. Gitu ya. Ada kepariwisataan, IPA terapan. Tuh, silahkan dibaca nanti di rumah kalian, dimanapun kalian berada, dilihat, di pause gitu. Wah, ada perawatan tangan kaki,
rias wajah khusus ya, perawatan wajah badan. Nah, bisa facial, bisa bisa ini pangkas, bisa pewarnaan rambut. Nah, mantep kan nanti belajarnya kan, nggak cuma kayak kursus aja yang sebentar, tapi benar-benar didalami di sini. Oke, nah selain mata pelajaran intrakurikuler tadi, nanti juga ada ekstrakurikuler kurikuler ya. Ekstrakurikuler di sini untuk yang wajibnya pramuka ya, tapi untuk yang pilihan banyak pilihannya, nanti bisa yang olahraga, yang seni, ada voli, futsal, badminton gitu ya, ada kir. Oke ya gitu. Nah, tadi sudah ya yang saya jelaskan semuanya tentang struktur kurikulum di SMK Yapi Wonosari, mata pelajaran apa saja yang akan kalian dapatkan di sini, fasilitas pendidikan apa saja yang akan kalian dapatkan di sini, baik yang itu di kelas, baik yang itu praktik, terus ekstrakurikuler apa saja yang ada di sini. Nanti kalian bisa tadi yang saya sebutkan, bisa voli, futsal, seni musik, seni tari. Nah, lalu untuk selama masa pembelajaran di rumah ini, kalian jangan khawatir, nanti wali kelas akan berkomunikasi dengan memfasilitasi komunikasi dengan kalian terlebih dahulu untuk selanjutnya agar kalian bisa berkomunikasi dengan guru mata pelajaran kalian. Dan nanti juga sekolah akan memberikan subsidi atau bantuan paket data untuk kalian. Jadi semoga nanti bisa membantu dan tidak terhalang ya, tidak terhalang pembelajarannya walau di rumah. Gitu ya. Oke, sukses selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita lekas bisa bertemu kembali. Raih suksesmu bersama SMK Yapi Wonosari. SMK Yapi Wonosari, hebat, bisa, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.